Hampir 2 tahun kita dalam pelukan pandemi, korban pun berjatuhan dari sekedar kenalan, teman, kolega, bahkan mungkin sanak famili. Kesedihan, kepedihan menoreh di hati tak terperi. Karena ini adalah bencana yang memang dialami semua negeri. Bukan saatnya kita terpuruk dalam duka. Kini waktunya kita bangkit, bergerak menuju kehidupan baru, meski harus berdampingan dengan corona. Yakin dan percaya, bersama kita bisa. Jadi untuk Mas Rahmat ini salah satu pertanyaannya adalah seperti ini. Di Jawa Timur ini kota Blitar sudah menjadi salah satu ya yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pilot project untuk level 1. Benar seperti itu ya, zona hijau. Nah, tetangganya ini juga harus segera seperti itu. Benar gitu, Mas Rahmatnya. Nih, apa sih strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar sendiri agar bisa mulai mengarah dari pandemi ini menuju ke era endemi? Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati senior-senior saya, Mas Bambang, Mas Marhen, dan semua yang hadir di sini, juga secara fisik maupun virtual. Jadi kalau pertanyaannya, kalau yang di kota Blitar sudah di level 1, kalau di kabupaten masih level 3. Sebenarnya kalau di kabupaten ini, jadi yang nilai ini bingung saya juga penilaiannya. Kalau penilaiannya dari vaksin, jumlah vaksin semuanya, kita juga tidak berhenti terus, jadi minta vaksin dan lain sebagainya. Terlambat vaksin kita juga minta ke provinsi dan lain sebagainya. Nah, kalau di kota Blitar inilah perbedaannya dengan kabupaten, kira-kira gitu. Jadi kalau kota Blitar itu jumlah penduduknya cuma 150.000, kira-kira 150.000. Kalau di kabupaten jumlah penduduknya 1.300.000 sekian, hampir 1.400.000. Kalau di kota Blitar sudah 98% vaksinnya, kalau penilaian melalui vaksin, saya pikir saya sudah 57% sampai hari ini. Tapi kan luasannya beda, Mbak. Saya ada 240 lebih desa dan kecamatannya ada 22. Kalau di kota cuman 3 kecamatan. Kira-kira itu. Cara penanganannya juga pasti harus berbeda. Kalau kita samakan, tapi pemerintah pusat menghendaki mengikuti pemerintah jadi pilot percobaan atau ya percontohan seperti kota Blitar, ya kita ikut aja gitu, Mbak. Itu terkait yang aturan dari persyaratan Kemenkes sama Inmendagri yang beda ya, Iya. Termasuk Surabaya nantinya, benar? Betul. Surabaya termasuk juga Surabaya. masih level 3, padahal sebenarnya untuk dari Kemenkes sendiri sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah aman seperti itu. Aman, ya. baik. Jadi termasuk mungkin kalau ada Mas Eri Cahyadi kan juga mentor saya banyak komunikasi dengan Mas Eri karena ilmunya senior saya juga. Mas Bambang apalagi, kalau saya kan di politik baru, Mbak, gitu. Kira-kira itu, Mbak. Seperti itu ya. Dan untuk beberapa program dari Blitar sendiri apa ini terkait perang melawan corona, karena kita kan meskipun nantinya sudah angka kasus turun, vaksinasi sudah sesuai dengan target, tetapi kan kemarin dikatakan bahwa kita tetap harus hidup berdampingan dengan corona. Nah, untuk mempersiapkan ini gimana? Karena ini dengan pelonggaran-pelonggaran yang ada, aktivitas masyarakat tentunya akan naik. Jangan sampai kasusnya mendaki lagi, kan seperti itu, Mas Rahmat. Apa aja yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, kita juga pertama Pemkab Blitar melakukan inovasi-inovasi sehingga angka penurunannya bisa segera turun. Karena kalau tidak segera turun,
Ini yang kasihan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar. Sangat terasa di Kabupaten Blitar, apalagi habis kena gempa 2 kali, kemudian pandemi juga entah berakhirnya kapan. Nah, akhirnya kita buat inovasi-inovasi, yaitu kita terima sumbangan dari, dan sebenarnya mereka nggak ada kebutuhan, nggak ada kepentingan di Blitar, yaitu salah satunya PT Unirama ini kebetulan kenal baik dengan saya. Beliau udah lama dengan saya, akhirnya dia mau bantu Kabupaten Blitar, banyak dibantu. Dari nakes kita dia kirim ada 2 truk atau berapa truk nugget, kemudian juga uang, beras, tapi langsung saya suruh hubungan dengan Dinkes. Nah, kalau pemerintah pusat memberikan bantuan 3.000 paket sembako, yaitu inovasi-inovasi kita, seakan-akan besar, 3.000 paket sembako. Tapi ketika saya bagikan ke desa saya, itu cuman kira-kira 12 orang yang menerima paket. Sehingga saya ngambil keputusan, saya gandeng Pak Kapolres dengan Forkopimda, dengan Pak Dandim, karena Pak Kapolres mendapatkan waktu itu beras 54 ton. Jadi saya ajak bicara, kemudian datanya kita ambil dari Dinkes, dari Dinsos semua. Kenapa dari Dinsos? Jangan sampai nanti tumpang tindih. Jadi terima dari Pak Kapolres, terima dari Pemkab, terima dari Pak Dandim, loh kan enak dia. Sementara sebelah-sebelahnya nggak kebagian. Setelah itu dari teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan, termasuk Unirama ini yang banyak membantu di Kabupaten Blitar, mereka memberikan bantuan baik uang maupun segalanya. Juga dia kan basicnya nugget frozen, itu juga dibantu kemarin 2 rumah sakit itu untuk nakes-nakes, juga untuk para relawan. Saya juga ngambil keputusan untuk ASN mendekatkan dengan masyarakat. ASN itu kita potong yang ASN biasa itu 100.000. Nah, kalau yang kepala dinas ya 500.000 lah, gitu. Minimal ya Mbak. Itu kan untuk sumbangan aja, untuk sodaqoh lah, gitu. Jadi supaya mendekatkan, kalau ASN kan masih tetap dapat gaji, sementara yang masyarakat yang mencari uang hari ini untuk makan hari ini itu masih banyak di Kabupaten Blitar. Nah, kalau kita tidak turun level, kita tidak jaga sama-sama level ini, dan pimpinan hanya diem aja nggak inovasi, ya kasihan juga masyarakat Blitar gitu. Baik, termasuk kegiatan masyarakat, kabarnya di Kabupaten Blitar sudah melakukan berbagai inovasi ya. Jadi Betul. Seperti masyarakat yang ingin melakukan Aminduk ya, untuk administrasi ya, kependudukan. Nah, itu juga sudah ada inovasi yang bisa dilakukan secara online maupun di desa masing-masing. Betul. Itu ya. Jadi gini, medannya cukup berat di Blitar itu, naik turun gunung juga. Kenapa kita harus segera membuat Adminduk atau KTP atau mungkin KK dan lain sebagainya? Itu kita permudah semuanya. Juga kita luncurkan Sijaran Ijo, yaitu sepeda motor yang bisa mendatangi orang-orang yang manula, yang lumpuh, juga sudah usia lanjut, itu segera bisa mendapatkan KTP. Supaya kalau kita memberikan bantuan, itu tepat sasaran. Kalau mereka tidak memiliki KTP, nah nanti kalau kita kasih bantuan, nanti saya diperiksa sama BPK atau BPKB, ya kan, salah lagi gitu. Jadi kita buat semudah mungkin bikin KTP cukup di kantor desa gitu. Nah, kalau yang lumpuh itu atau yang sudah manula, udah usia, itu kita Sijaran Ijo tadi. Jadi sepeda motornya jalan, kita jalan, dan seluruh desa sudah MOU untuk kita datangi beberapa sepeda motor, tapi mesinnya memang masih terbatas gitu. Dari Wadi Mahen, ada yang menarik soalnya dari Nganjuk ini, dari Kang Marhen ini, Made Rahmat.
Jadi dari Nganjuk ini kemarin kita sempat ke Nganjuk itu, ternyata di sana itu ada budaya tempelan ya? Tempelan, bener nggak? Teplekan. Teplekan. Nah itu sebagai kearifan dipersilakan untuk memberikan yang ternyata meskipun itu memang dari masyarakat, ternyata benar-benar membantu. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati senior mentor kami, Mas Bambang DH, Dr. Joni, ini juga mentor COVID kami di Jawa Timur, rekan saya Mas Rahmat, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, langsung saja. Memang COVID ini sejak awal sebenarnya kalau saya pribadi sesuatu yang terlalu menakutkan, sehingga seolah-olah bahwa ini adalah masalah besar. Ini yang mempengaruhi persepsi dan pola pikir masyarakat. Maka termasuk, mohon izin saya agak kritisi, temanya perang melawan corona belum usai. Ini sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan pola pikir COVID itu sendiri. COVID itu milik Allah. COVID itu sampai sekarang belum ada obatnya. Yang ketiga, COVID itu tidak nampak. Bagaimana kita mau perang yang lawannya itu tidak jelas di mana dan seterusnya, tapi bisa dirasakan. Maka dari itu saya dengan komunikasi dengan pusat itu jangan selalu menakut-nakuti, yang membuat masyarakat imunnya turun itu akibat ketakutan. Seminggu yang lalu juga orang pusat kita di training 3 hari, intinya sama, perang. Padahal masyarakat kita di bawah itu juga ya sudah enjoy saja. Sebenarnya harus ada pola-pola edukasi ke masyarakat yang positif, menggunakan istilah-istilah atau kosakata yang positif. Selama ini kan selalu dilarang. Itu sebenarnya dari unsur pendidikan ke publik itu, karena background saya pendidik, tentunya juga kurang pas. Gunakan bahasa-bahasa yang positif. Maka tatkala kami komunikasi dengan Bu Gubernur juga, Bu, yuk kita doa bersama nih, harus kita kenceng nih. Karena apa? Ini makhluknya Gusti Allah. Nanti kalau kita merasa hebat, ayo perang lawan itu, podo karo perang karo Gusti Allah ini, malah digoda. Coba ini lagi, terus begitu. Ya sudah, kita ikhtiar, istilahnya Dr. Joni, jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, udah. Ya semua diserahkan kepada yang di atas. Tapi pasti nanti ada sesuatu yang mukjizat. Kadang-kadang kita ini kan merasa hebat, termasuk di kami juga begitu. Jiwa di Nganjuk itu Islam Mataraman belum tergali. Maka karena saya basicnya kaum marhen, yuk gotong royong ini harus kita tingkatkan. Pemerintah juga tidak boleh merasa kaya padahal utangnya akeh, utangnya banyak. Sehingga apa? Pelibatan orang lain, pelibatan pihak lain, stakeholders, pemerintah ini yang sebenarnya harus kita galakkan. Termasuk bisa vaksin harus dari pemerintah. Kalau misalnya orangnya mampu, ya udah beli, biar beli sendiri, misalnya seperti itu. Termasuk kami punya inisiatif untuk gerakan teplekan. Kita pengen coba setiap pasif masyarakat kami dengan adanya gerakan teplekan. Hanya 1 bulan saja kita coba. Akhirnya apa? Masyarakat dengan antusias nyumbang itu antri, pengen ngasihkan, ya, memang mengasihkan, membantu
atau ikut teplean di Pemda, ya kita foto, kita masukkan koran dan seterusnya, dan pendapatan tiap hari juga kita sampaikan dengan disampaikan lewat media. Ya, transparansi teplean itu ya harus, karena memang kita mencari kepercayaan pada publik, sehingga dengan sedikitnya anggaran Pemda, apalagi sekarang jauh dikurangi, biaya untuk COVID dipotong minimal 8%, jauh dikurangi 3,2%. Banyak sekali perubahan-perubahan postur anggaran di daerah. Maka ini kalau tidak kita cari alternatif lain juga susah. Apalagi juga banyak istilahnya anggaran-anggaran yang sebenarnya belum kita prediksi tapi muncul. Contoh misalnya insentif nakes misalnya, yang sebelumnya di cover oleh pusat mulai bulan September harus di cover oleh APBD. Nah ini kan jadi problem sampai sekarang. Tapi alhamdulillah karena kita mempunyai kesadaran yang bersama bahwa ujung tombak utama itu para nakes, sehingga semuanya juga menerima. Tapi dari sisi postur APBD juga, saat di tempat saya kurang lebih 50 miliar itu kalau mungkin untuk bangun. Tapi masyarakat dengan sukarela. Nah ini yang penting, menumbuhkan kebersamaan bahwa nakes adalah garda, sebenarnya ya seharusnya garda terakhir rumah sakit itu. Tapi kan kenyataannya kan garda di depan. Maka semuanya sepakat, oke, kan itu. Ini membuat kita membangun kesadaran bersama, memberdayakan. Ini yang kita lakukan, termasuk teplean itu. Perusahaan, siapa saja boleh, pribadi, punya apa saja bisa langsung ke Pemda, bisa langsung ke sasaran. Karena teplean ini juga awalnya munculnya PPKM keempat, level 4 itu. Dari itu kita punya inisiasi membangun sebuah lokal wisdom, semangat gotong royong, maka muncullah teplean itu. Sekali lagi, teplean itu adalah membangun sebuah kesadaran bersama bahwa masalah ini bukan masalah yang sakit saja. COVID bukan sakit yang kira-kira apa ya, ya menyakitkan. Ya memang sakit sih, karena saya juga pernah COVID, tapi bukan aib. Yang ketiga, bahwa COVID ini bisa menimpa oleh siapapun. Maka dengan data-data seperti itu, maka kita munculkan gerakan teplean. Ya, gerakan teplean itu ada yang langsung dianukan ke panitia teplean, ada yang langsung ke sasaran. Gerakan yang mampu membantu yang tidak mampu. Saya selalu katakan pemerintah di sini Kabupaten Nganjuk jenis kelaminnya jelas, yaitu apa? Pro terhadap orang kecil, tapi tidak memusuhi yang besar. Justru yang besar kita ajak membantu yang kecil. Ini penting sekali. Ini membuat semuanya, ayo. Akhirnya pemerintah daerah juga banyak terbantu, karena ini adalah non APBD. Ini adalah gerakan masyarakat. Ini yang cepat sekali. Sampai sekarang alhamdulillah yang lewat Pemda kurang lebih hanya 1 bulan 1 miliar 1.900.000-an. Belum yang berupa bahan pokok dan seterusnya. Termasuk yang beredar langsung ke masyarakat. Tujuannya bukan nilainya yang bisa kita kumpulkan, tapi membangunkan spirit peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, ini momentum untuk apa? Pemerintah harus menciptakan trust atau kepercayaan pada publik ini. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah itu dalam hal ini bisa
kapitalisasi orang-orang, memanage semua orang, bisa mengorganize orang-orang yang hebat, orang yang kaya dan seterusnya bersama-sama. Termasuk hasilnya itu juga tidak boleh dibelanjakan. Kembali lagi, COVID, sisi kesehatan memang problem, tapi juga jangan sampai dari sisi ekonomi juga problem lagi. Dia harus seimbang. Maka hasil teplekan atau siapapun tidak boleh dibelikan, baik di yang berada di masyarakat luas maupun yang dikelola oleh Pemda itu, non APBD ini, dibelikan misalnya salah satu, misalnya supermarket tidak boleh, Bulog tidak boleh, harus dibelikan ke toko-toko kelontong miliknya orang-orang kecil itu. Memang lebih rakyat, yes, tapi sisi ekonominya ini berjalan. Jika ada toko-toko kelontong yang biasanya selama pandemi nggak ada yang beli, maka kita beli. Beberapa titik kita beli ya. Nanti juga menimbulkan efek ekonomi. Mungkin juga akan muncul misalnya tenaga yang membungkus dan seterusnya. Inilah yang kita kepingin dalam gerakan teplekan itu, multiplier effect. Banyak hal yang utama ekonomi. Ekonomi yang terpenting adalah ekonomi masyarakat langsung. Dan itu bukan Pemda yang menyalurkan. Orang siapapun boleh minta. Pak, di daerah saya ada yang isoman misalnya, waktu itu ada 20, ada 30, monggo silakan daftar, minta, kita disposisi, oke. Sehingga dari rakyat untuk rakyat, Pemda hanya memfasilitasi aja. Mereka juga antusias, akhirnya juga enak. Kemudian juga sisi ekonomi ini yang tidak boleh, termasuk kegiatan keagamaan dan seterusnya. Karena sekarang ini alhamdulillah, kalau kita lihat, kita di mana-mana keliling, termasuk saya juga pernah lewat di Blitar, masyarakat, termasuk di Sidoarjo, di Surabaya, di Batu, termasuk di Nganjuk, orang ya cenderung tadi, istilahnya prokesnya, tapi juga sehat-sehat saja. Ini fenomena menarik. Kemarin juga saya banyak dilapori oleh warga saya, Pak, saya sebenarnya COVID, wis pokoknya menang nang omah yo, mari-mari dhewe kok. Keluarganya juga begitu. Banyak yang COVID yang mungkin juga tidak diobati, maksudnya tidak masuk ke rumah sakit atau isoter, juga bisa sembuh. Berarti corona ini kembali lagi ada yang punya, maka kita harus minta yang punya. Yang kedua ya kita anggap penyakit biasa. Kalau sakit ya sudah, bawa ke dokter, diobati. Toh ini juga belum ada obatnya. Obatnya apa? Imun. Oh, berarti konsentrasinya imun. Kalau imun, kelemahannya apa? Di otak. Di otak kalau kita di sini ada ketakutan, terus kemudian kepanikan, nah maka imunnya akan turun. Maka pemerintah, mungkin dalam ini termasuk saya, coba kerja nih, dan masyarakat itu tetap harus hati-hati. Mbak Nuwun Pak, sudah rawuh, dan Kota Pahlawan pun tadi sebelum Pak Eri hadir di sini sudah menyambut kami semua tadi untuk Kota Pahlawan dengan kebersihan, dengan tamannya ya. Mulai tadi malam teman-teman sudah hadir di sini, dan tentunya tadi malam kita juga sudah menikmati kuliner yang nendang ya. Langsung saja kalau gitu. Langsung saja saya todong ini tadi. Kebetulan ini tadi Kang Marhen sudah, untuk Mas Rahmat juga sudah. Kita ini ngomongin tentang perang melawan corona belum usai, Pak. Kita bisa apa? Karena Surabaya ini sebagai pusat kota dari Pemprov Jawa Timur, dari Provinsi Jawa Timur, pastinya punya kendala, punya hambatan, tantangan berat sebagai jantung kota. Dengan masyarakat yang tentunya heterogen ya Pak, banyak juga pendatangnya. Monggo, langsung saja Mas Heri. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara terkait dengan hambatan buat saya yang diajarkan beliaunya, orang tua saya, Pak Bambang Deha, beliau adalah guru saya juga. Tidak ada hambatan dalam hidup kita ketika kita mau yakin dan mau berusaha. Dan itu dibuktikan betul ketika COVID di Surabaya naik di bulan Juli, Agustus. Tetapi ketika kita menjadi satu bagian stakeholder semua bekerja sama,
tidak ada yang paling hebat di antara kita, dan akhirnya bisa Surabaya turun menjadi level 1 dan tidak lepas dari bimbingan Bu Gubernur Jawa Timur melalui Dr. Joni. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Setiap permasalahan itu pasti akan ketemu solusi ketika kita bisa berkomunikasi. Ketika kita bisa merendahkan hati kita. Dan bagaimana kita bersama melakukan prokes, sosialisasi protokol kesehatan. Dan selalu saya sampaikan, masyarakat ini bukan lawan kita. Tapi pemerintah adalah sebagai pelayan bagaimana meyakinkan bahwa protokol kesehatan itu harus dilakukan bukan dengan cara kekerasan, dan itu dilakukan oleh teman-teman. Dan kita juga punya orang-orang yang hebat, pentahelik di kota Surabaya, ada Dr. Windu, WST dan semuanya, yang selalu saya minta terus pendapatnya, sehingga kami diberikan arahan, dan kami berjalan bersama, terus ada hubungan yang pas dengan provinsi, dengan semua stakeholder, itu akhirnya semua kita terapkan dan itu turun. Dan saya punya cerita terkait dengan COVID waktu itu. Surabaya pada puncaknya di bulan Agustus, Juli Agustus, kita membuka rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat itu ada di lapangan tembak. Di situ semua oksigen habis. Saya hampir menyerah Pak waktu itu. Saya hanya berdoa, ya Tuhan, kalau ini habis oksigennya, berarti seluruh orang yang ada di rumah sakit pada hari itu, sekitar 50 orang akan meninggal dunia. Karena sudah tinggal tipis. Dan seluruh Surabaya, seluruh Jawa Timur itu sudah tidak ada. Saya dilapori Kepala Dinas Kesehatan. Setelah itu saya baru telepon subuh jam 3:30. Saya WA Bu Gubernur. Setelah subuh Bu Gubernur menelpon saya, ditanya kenapa Pak Wali. Saya sampaikan, Bu, ini tidak bisa karena harus ada oksigen. Ternyata di provinsi waktu itu Dr. Joni mungkin masih ada 1 pengisi oksigen, langsung dibawa ke rumah sakit darurat. Disitulah saya menyimpulkan sebenarnya, di dalam dunia ini, dalam sebuah kepemimpinan tidak ada yang sempurna. Tapi persaudaraan, kekuatan kita bersama untuk NKRI, untuk kekuatan, untuk kepentingan umat, itu yang paling penting di atas segalanya. Dan itulah kenapa ketika saya menghadapi COVID-19 di kota Surabaya yang melonjak, ada yang berdoa, ulama dengan bagiannya berdoa setiap hari, selalu mengatakan khotbah Quran. Ada lagi yang bergerak, saya memanggil, Surabaya memanggil. Di situ ada 2.000 orang lebih yang menjadi agen-agen perubahan di kota Surabaya tanpa dibiayai oleh APBD. Bahkan anak universitas, perguruan tinggi semuanya turun. Mohon maaf, mobilnya Alphard Mas, tapi dia mau mengangkat namanya oksigen. Ada yang menyetir ambulan, ada yang di sana. Ada yang mengangkat jenazah. Dan saya tanya, kenapa kamu punya Alphard, kenapa kamu ini kok mau turun? Satu catatan saya, mereka mengatakan, Pak Wali, Mas Wali, kalau manggil saya Mas atau Cak, mungkin hari ini kalau ada teman-teman manggil saya Cak Wali aja. Kalau manggil Pak ada batas saya dengan panggil Cak saja. Saya selamanya jadi Cak Surabaya, orang Surabaya. Kata Pak Bambang Dhani, wali kota kan hanya jabatan, ngaten Pak nggih. Gak dibawa mati, jadi saya panggil Cak saja biar kita dekat, ada hubungan kekeluargaan. Di situ saya tanya, kenapa kamu kok mau? Cak Wali, saya lihat perjuangannya Cak Wali. Cak Wali tidak pernah ngersulo, dan Cak Wali ini selalu mengatakan bahwa pembangunan dan penyelesaian masalah itu bukan karena wali kotanya yang hebat, tapi karena masyarakatnya yang hebat dan semua stakeholdernya yang hebat. Disitulah saya baru terbuka ya. Ternyata dalam membangun ini adalah kebersamaan. Dalam membangun ke kota adalah sebuah kekuatan, di mana Cak Wali selalu katakan bahwa Indonesia, khususnya di kota Surabaya, menjadi kota pahlawan perjuangan 10 November, itu adalah kekuatan kebersamaan. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan itu Mbak, Surabaya bisa turun kembali. Dan saya pastikan di sini itu bukan karena hebatnya wali kota, tapi itu karena kehebatan warga Surabaya. Buktinya bantuan yang diberikan kepada kota Surabaya, meskipun masa pandemi loh Mbak, masa pandemi ini yang sudah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun, semua perusahaan investor itu sudah tidak bergerak kan. Keuntungannya juga kecil, tapi berapa yang datang? Puluhan miliar yang datang, bahkan ratusan miliar. Bahkan saya sempat terharu, ngapunten ketika ada orang yang datang, Pak Bambang saya laporkan, itu semuanya ngasih beras berapa puluh ton. Dia datang nggak bawa apa-apa, Pak. Dia duduk di belakang. Saya bingung, ini kok diundang nyumbang ngopo gitu saya.
Apa ya? Terus semua disebutin. Ini dia nggak mau disebutin nyumbang apa. Ini dari PT ini sekian ton, nggak mau disebutin. Tiba-tiba dia datang. Pak Wali, saya sama jenengan itu sudah merasa jenengan dekat dengan saya sebelum jadi wali kota. Saya nggak kenal beliaunya, tapi saya lihat visinya, perjuangannya itu, dan sekarang dibuktikan sama Pak Wali. Tiba-tiba ngasih cek, Pak, isinya langsung 5 miliar, Pak. Disitulah saya baru sadar, ya Allah, ternyata kekuatan kita adalah kekuatan bagaimana kita bisa menguangki uang dan menghormati orang lain. Karena kalau saya seperti diajarkan, kalau saya waktu ngaji dulu disebutkan lam yaskurinas malam yaskurillah. Siapa manusia yang bisa berterima kasih kepada orang lain, maka itu adalah manusia yang bisa bersyukur. Dan ketika bersyukur, maka Gusti Allah akan berikan pertolongan. Hari ini dengan kekuatan warga Surabaya, dengan doanya warga Surabaya, dengan tepuk selironya orang Surabaya, pertolongan turun hari ini, maka Surabaya bisa menjadi level 1 seperti Kabupaten Blitar. Ya, level 1 ya. Zona Kemensosnya level 1. Zonanya kan sudah kuning semua toh untuk Sudah. Jawa Timur. Ya, karena aglomerasi saja sebenarnya. Dan itulah kekuatan kebersamaan sebenarnya, tidak ada lagi bagaimana yang hebat di antara kota. Karena hari ini model, mohon maaf Mbak, model Covid pun saya diajarkan beliaunya untuk selalu berkoordinasi, karena kepala daerah itu bukan persaingan, tapi kepala daerah bagaimana bisa berkolaborasi untuk mensejahterakan umatnya. Hari ini saya meneruskan perjuangan Pak Bambang Dea, beliaunya, saya bekerja sama dengan Blitar, mau ambil telur di sana, Pak. Tapi saya ngomong sama Blitar, Pak Bambang, awakmu tak jupuk 2 kilo, kalau tak jupuk beras sih, tapi lek wayahe ono Bintek, ojo lali, gaya hotel di Surabaya, saya gitu. Jadi inilah kolaborasi, insya Allah Covid segera berakhir lah. Dengan doa-doanya orang Surabaya kita bisa lewati itu.